Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selesai. Kita mulai ya. Materi kita kali ini adalah penerapan turunan fungsi. Sebelum materi ini kita sudah belajar tentang turunan fungsi, sekarang ke aplikasinya atau penerapannya. Nah, ini ada kata-kata inspirasi. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik pilot dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Baik, misal nih ada karton, ya. Ini Bu Lina punya karton, ya. Akan Bu Lina recycle, Bu Lina daur ulang, dibuat kotak, ya. Nah, dari karton ini akan Bu Lina buat kotak tanpa tutup. Bagaimana membuat kotak tanpa tutup dengan volume maksimum? Nah, ini bisa dengan penerapan turunan fungsi, ya. Kalau digambar di sini berarti ada kotak, ya. Di mana nanti akan dibuat, ini ada karton akan dibuat kotak, berarti artinya dibuat ini akan dipotong di sini, ya, yang akan membentuk nanti jaring-jaring ini bangun ruangnya. Misal nih ada kotak ukurannya 30 kali 30 akan dibuat kotak tanpa tutup. Ada kardus yang ada karton yang ukurannya 30 kali 30 akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, dengan menggunting 4 persegi di setiap pojok karton pada gambar seperti ini. Nah, tentukan volume maksimum yang dapat dibuat. Nah, ini bisa menggunakan turunan maksimumnya, ya, dengan turunan pertama. Perhatikan di sini. Volume, rumusnya apa? Volume. Karena ini bentuknya balok berarti PL kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjangnya, ya, di sini karena 30 berarti 30 kurangi X kurangi X, berarti 30 kurangi 2X. Lebarnya juga sama, 30 dikurangi X kurangi X, 30 kurangi 2X dikali X. Kemudian, nah ini dijabarkan, 900 ya, X min 120 X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Ingat, untuk menentukan volume maksimum, nilai maksimum, itu adalah dengan mencari titik stasionernya, dengan turunan sama dengan 0. Berarti fungsinya ini diturunkan sama dengan 0. Vx, ya kan? V aksen X sama dengan 0. Turunannya ini adalah 900 min 240X ditambah 12X kuadrat. Nah, berarti ini bisa disederhanakan dibagi 12 semua. Jadi persamaan kuadrat 75 min 20X ditambah X kuadrat. Nah, difaktorkan 15 min X dikali 5 min X. Ya, atau X min 5 kali X min 15. Enggak masalah. Berarti ketemu X-nya berapa? 15 atau 5. Nah, 15 ini TM tidak memenuhi. Karena apa? Ukurannya 30. 30 kalau dikurangi 2X, jadi habis. Jadi ini yang dipilih X-nya adalah sama dengan 5. Nah, berarti volume maksimumnya 30 kurangi 10. Ya. Kembali di sini, substitusi di sini, 30 kurangi 10 dikali 5 dengan S-nya 5. Berarti ketemu volume maksimumnya adalah 2000 cm3. Jadi bentuknya akan seperti ini, oke? Baik, ini adalah salah satu penerapannya, ya. Nah, ini tadi kita belajar tentang nilai stasioner, ya. Di sini nilai stasioner, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan Fx di samping, di mana ABCD adalah absis atau nilai X-nya berturut-turut. Yang menyebabkan F aksen X sama dengan 0. Berarti FA, FB, FC, FD ini adalah nilai-nilai stasioner. Nah, jenis-jenisnya ada banyak. Perhatikan, ini adalah titik balik maksimum yang seperti contoh sebelumnya menentukan nilai maksimum. Di mana jika X kurang dari A, F aksen X lebih dari A, berarti fungsinya naik. X sama dengan A, F aksen X sama dengan A, ini. Kemudian X lebih dari A, F aksen X kurang dari A, berarti ini jadi fungsinya turun. Jadi kalau grafiknya bentuknya seperti ini adalah titik balik maksimum. Nah, jenis stasioner berikutnya yaitu ada titik belok, ya. Di mana titik belok itu akan bentuknya seperti ini.
turun lagi ya. Kemudian titik belok berikutnya juga seperti naik lagi. Itu ya, simpelnya seperti ini, bisa kalian baca nanti. Nah, pada titik B dan D di sini adalah sering disingkat dengan nilai stasioner belok ya, dengan titik belok. Kemudian tadi sudah maksimum, belok, titik maksimum, titik belok, kemudian ini adalah titik minimumnya ya. Nah, di sini titik minimum berarti apa? Fungsi turun, kemudian fungsi naik ya. Di mana fungsi ini mempunyai nilai stasioner f e ya, ini e pada x sama dengan e, dan titik f ini adalah titik balik minimumnya. Jadi nilai minimumnya. Nah, contohnya misal seperti ini, ada fungsi trigonometri sin x. Yang kalian tahu bahwa nilai maksimum dari sin x itu adalah ini 1, ya kan? Kemudian nilai minimumnya di min 1. Nah, ini dengan aplikasi GeoGebra, nanti bisa kalian gambar. Nah, ini menggunakan aplikasi GeoGebra yang bisa kalian download di HP atau laptop. Nah, ini ada fungsi kuadrat yang lain. Kalau tadi fungsi sin x, ini ada fungsi x kuadrat plus 2x. X kuadrat plus 2x, titik stasionernya akan ditentukan. Nah, ini hanya punya satu, yaitu minimum ya, karena fungsi kuadrat pasti hanya punya satu. Kalau enggak dia maksimum, pasti minimum. Nah, di sini difaktorkan 2 kali x plus 1. Ingat, turunannya sama dengan 0. Ini ada hasil turunannya, berarti x-nya ketemu sama dengan min 1. X sama dengan min 1 substitusi ke fx-nya. Nah, titik stasionernya x-nya tadi min 1, y-nya juga min 1. Jadi, min 1, min 1 adalah titik stasionernya yang berupa titik balik minimum di sini. Jadi, ini adalah titik baliknya ya, titik balik minimum. Nah, kemudian selain tadi nilai maksimum minimum, penerapan turunan fungsi yaitu menentukan garis singgung pada kurva. Nah, perhatikan di sini. Garis singgung, namanya garis persamaan garis itu adalah y sama dengan mx plus c ya, atau bisa diuraikan y min y1 sama dengan m kali x min 1 x1. M-nya di sini adalah dengan turunan, yaitu dengan gradien garis G ini adalah f aksen A ya, di mana A-nya adalah ini titik pada singgungnya. Oke, AFA adalah titik singgungnya, di mana gradiennya nanti tinggal substitusi keturunannya. Contohnya misal di sini ada fungsi kuadrat x kuadrat min 3x plus 4 dan titik 3,4. Nah, ini akan dibuat garis singgung di titik 3,4. Tentukan gradien garis singgung di titik A dan persamaan garis singgungnya. Nah, di sini gradien berarti mencari M-nya. Ingat, ini berarti fungsi kuadratnya diturunkan jadi 2x min 3, substitusi nilai X-nya 3 karena akan dicari titiknya di sini ya. Berarti M sama dengan 2 kali 3 ya, turunannya ini dikurangi 3. Jadi gradiennya ketemu 3 ya. Jadi ini M-nya 3, kemudian akan dicari persamaan garis singgung. Harus dicari ini, berarti substitusi ke persamaan y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y1-nya adalah 4, x1-nya tadi adalah 3 dan m-nya ketemunya 3. Substitusi di sini berarti ketemu y sama dengan 3x min 5. Oke. Nah, selain penerapan tadi garis singgung, ada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik berarti grafiknya naik ya, di mana fx1 ini lebih kecil dari fx2. Sedangkan fungsi turun fx1 lebih besar dari fx2 ya. Nah, ini sebagai kuncinya. F disebut fungsi naik pada titik dengan absis A, maka f aksen A akan lebih dari 0. Turunan, substitusi turunannya ya kan, nilainya akan lebih dari 0. Kemudian kalau fungsi turun berarti f aksen A kurang dari 0. Misal ada contoh seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x ditambah 4. Tentukan interval. Jadi akan ditentukan intervalnya fungsi itu naik atau turun. Nah, berarti ingat ini harus diturunkan fx-nya. 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 15. Syarat fungsi naik tadi apa? Harus lebih dari 0. Berarti ini berupa peridaksamaan kuadrat. Nah, harus difaktorkan terlebih dahulu peridaksamaan kuadrat, difaktorkan, ketemu x-nya, M1 dan M5, digambar dalam garis bilangan, kemudian ditentukan. Nah, ini ada karena lebih dari, berarti sini plus, min, plus. Yang dihasil adalah yang plus.
Kok bisa plus? Nah, bisa pakai titik uji. Sebelah kiri negatif 5, negatif 6, kalian uji di turunannya, nanti akan positif. Ini berarti antara min 5 dan min 1 bisa kalian uji X sama dengan min 2, di turunannya nanti akan sama dengan ini ya, akan negatif. Lebih dari min 1 bisa kalian uji X sama dengan 0, nah di substitusi, nah sini akan positif ya. Jadi fungsi naik di interval X kurang dari 5 atau X lebih dari min 1. Kalau fungsi turun ya berarti kebalikannya di sini, karena turunannya adalah fungsi kuadrat, karena ini tadi adalah fungsi naiknya kurang dari 5 dan lebih dari 1 atau lebih dari 1, lebih dari min 1. Nah, di sini fungsi naiknya berarti antara ya min 5 sampai min 1. Baik, itu saja yang Bu Lina sampaikan. Semoga apa yang Bu Lina berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.